Salam Bapak Ibu Saudara, renungan hari ini berjudul Hak Istimewa yang terambil dari Lukas 2 ayat 8 sampai 18. Ini adalah berita kelahiran Tuhan Yesus pertama kepada para gembala yang sedang menjaga ternaknya di malam hari. Para gembala mendapat hak istimewa, yaitu kesempatan pertama untuk melihat atau mengenal Sang Juru Selamat. Para gembala pada waktu itu punya hak untuk menanggapi hak istimewa itu secara negatif. Mereka berhak memilih tidak percaya berita itu. Mereka juga berhak hanya terkesan dengan berita itu, namun tidak datang kepada Kristus. Mereka juga punya hak untuk malas karena kesulitan mencari bayi. Malaikat hanya menyampaikan pesan, mereka akan menemui bayi yang dibungkus kain lampin dan didirikan di tempat makan ternak. Mereka juga punya hak untuk lebih memprioritaskan kerja dan kemudian beristirahat karena lelah. Tetapi para gembala memilih untuk memanfaatkan kesempatan hak istimewa itu dengan baik. Mereka mempercayai kabar baik itu karena Tuhan membuat mereka mengerti dan percaya. Para gembala juga antusias datang kepada Kristus seperti yang tertulis dalam Lukas 2 ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Kata cepat-cepat dalam teks aslinya adalah speusantes. Artinya mereka pergi dengan dorongan keinginan yang kuat dan berusaha dengan segera. Para gembala juga memprioritaskan Tuhan di atas kebutuhan perut. Berita tentang kelahiran Tuhan Yesus itu datang ketika mereka bekerja di tengah malam. Dan seharusnya setelah bekerja, mereka beristirahat. Namun para gembala rela menghentikan pekerjaannya dan menempatkan Tuhan dalam prioritas nomor 1. Mereka lebih mengasihi Tuhan daripada kebutuhan perutnya. Refleksi bagi kita dalam rangka mengenal Tuhan. Para gembala mempercayai kabar baik itu benar adanya. Seharusnya kita sama seperti para gembala yang percaya bahwa apa yang disampaikan oleh firman Tuhan benar adanya, bahwa kita harus sungguh-sungguh berusaha untuk mengenal Tuhan. Para gembala juga berangkat dengan keinginan kuat. Seharusnya kita sama seperti para gembala ketika memiliki kesempatan untuk datang kepada Kristus, datang untuk mengenal Kristus, datanglah segera. Kesempatan yang kita miliki tidak selalu ada. Seharusnya kita sama seperti para gembala yang lebih memprioritaskan mengenal Tuhan di atas kebutuhan perut. Faktanya kita semua mengerti bahwa mengenal Tuhan adalah baik, benar, dan penting untuk kehidupan kekal kita. Tetapi untuk mengenal Dia itu butuh perjuangan. Masing-masing dari kita punya alasan mengapa kadang-kadang kita tidak mau, kita malas, dan menganggap tidak penting untuk mengenal Dia. Mayoritas orang yang tidak menurut, mereka tidak tahu efek jangka panjangnya apa. Atau bahkan mereka tidak mempercayai efek jangka panjangnya. Seperti yang tertulis di dalam Alkitab, bahwa ketika kita menjadi serupa dengan Dia, maka hidup kita berkenan dengan Dia. Orang yang kadang-kadang tidak mau, malas atau menganggap tidak penting untuk mengenal Tuhan, bisa jadi mereka sedang mempertahankan diri karena menganggap kebutuhan perut lebih penting, tanggung jawab yang lain lebih penting daripada mengenal Tuhan. Knowing God is the greatest privilege as a Christian. Mengenal Tuhan adalah hak istimewa terbesar sebagai orang Kristen, karena tidak ada di agama manapun yang Tuhannya rela turun ke dunia dan mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada agama lain yang menyatakan bahwa Tuhannya mengatakan, akulah satu-satunya jalan kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Para gembala bukanlah orang istimewa pada zaman itu. Mereka hidup susah. Pada zaman mereka juga tidak diperbolehkan memberikan kesaksian di pengadilan. Mereka juga bukan orang yang terdidik secara intelektual. Tetapi justru Tuhan mempercayakan hak istimewa untuk pertama kali mengenal Sang Juru Selamat dan menjadi saksi pertama tentang bagaimana Juru Selamat itu kepada para gembala yang tidak istimewa. Kita pun sama dengan para gembala. Kita mungkin hidup susah. Mungkin kita juga bukan orang yang bisa dipercaya kata-katanya. Mungkin kita juga bukan orang yang terdidik secara intelektual. Tapi percayalah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita punya hak istimewa daripada orang-orang yang belum mendengar firman Tuhan. Kita memang bukan orang istimewa di dunia ini, tetapi kita memiliki kabar istimewa yang harus kita sebarkan. Yang Tuhan cari bukan orang yang istimewa, yang pintar atau kaya atau terkenal.
tetapi yang Tuhan cari, yang mau melakukan firman-Nya, yaitu mengenal Dia dan menjadi saksinya. Tuhan Yesus memberkati.